Bergaji 140 miliar, Sadio Mane masih pakai HP retak. Duitnya kemana? Sadio Mane adalah salah satu superstar di Liverpool. Kehadiran dan ketajamannya telah membuat tim asuhan Jurgen Klopp berada di puncak klasemen Liga Premier. Mereka pun diambang pintu mematahkan kutukan gelar 30 tahun. Mane menghasilkan sekitar 10,2 juta US dollar per tahun. Per minggu, ia mendapat gaji sekitar 2,8 miliar rupiah. Dia merupakan salah satu pemain sepak bola top di dunia. Namun, baru-baru ini ada satu foto yang diunggah oleh Mane yang mematahkan hati banyak penggemar. Dalam foto tersebut, Mane terlihat membawa iPhone yang layar retak. Banyak yang bingung mengapa Mane tidak membeli iPhone baru. Beberapa bergurau bahwa ia setidaknya bisa membenarkan layar iPhone-nya. Namun kini terungkap mengapa Mane membawa iPhone yang retak. Responnya menjadi viral dan menimbulkan kekaguman betapa rendah hati penyerang asal Senegal itu. Dalam sebuah wawancara dengan Tele Dakar pada Oktober 2019 lalu, Mane menguraikan bahwa tujuan utamanya setelah menjadi salah satu pemain top adalah untuk membantu orang. Mengapa saya menginginkan 10 Ferrari, 20 jam tangan berlian, dan 2 pesawat jet? Apa manfaatnya bagi dunia? Saya kelaparan, saya bekerja di ladang kering, saya bermain tanpa alas kaki, dan saya tidak pergi ke sekolah. Sekarang saya dapat membantu orang, saya lebih suka membangun sekolah dan memberi orang miskin makanan atau pakaian. Saya telah membangun sekolah dan stadion. Kami menyediakan pakaian, sepatu, dan makanan untuk orang-orang yang sangat miskin. Selain itu, saya memberikan 70 euro per bulan untuk semua orang-orang dari daerah Senegal yang sangat miskin untuk berkontribusi pada ekonomi keluarga mereka. Demikian penjelasan Sadio Mane. Penggemar Liverpool wajib bangga memiliki sosok pemain seperti Sadio Mane ini. Karena di tengah popularitas yang sedang melambung, selain jiwa sosialnya, bintang Senegal ini tak segan membersihkan toilet masjid. Dalam unggahan video yang viral di media sosial pada September 2018 lalu, Mane tampak bersukacita melakukan aktivitasnya di masjid. Ia bahkan ikut larut tertawa bersama anak kecil yang berada di dalam toilet tersebut. Dalam sebuah video yang beredar, Sadio Mane tampak tak jijik menggosok toilet, muncul beberapa jam setelah ia mencetak gol ke gawang Leicester di Liga Premier. Gambar itu direkam diam-diam oleh seseorang. Pemain berusia 26 tahun itu sendiri kurang senang aksinya direkam. Berikut penjelasan Sadio Mane tentang aksi di video yang direkam itu. Saya seorang muslim, saya berdoa 5 kali sehari dan secepat yang saya bisa. Saya melakukannya di masjid, katanya seperti dikutip dari Al-Equipe. Suatu kali saya pergi ke masjid, saya menemukan seorang teman yang sangat baik, seorang warga Ghana. Saya mengajak minum teh di rumah setelah salat dan dia berkata, "Tidak, saya harus bekerja, saya harus mencuci toilet masjid," tambahnya. Mendengar itu, Sadio langsung mengatakan bahwa dia ingin membantunya membersihkan toilet masjid. Saya mengatakan kepadanya bahwa kami akan melakukannya bersama. Pada saat seseorang memfilmkan kami dan saya bertanya, dia tidak akan menguploadnya di internet, katanya lagi. Dia telah bersumpah tidak akan mengupload di internet, tapi besoknya ada di internet. Ya, itu tidak terlalu serius, ujarnya. Dalam video itu, Mane mengisi ember dengan air, sementara seorang bocah laki-laki menyemprot lantai. Warganet menduga rekaman itu diambil di Masjid Al-Rahmah di Mulgrave Street, Liverpool. Mane memang dikenal sebagai muslim taat karena pengaruh ayahnya yang merupakan imam masjid di Bambali, sebuah kota kecil di Senegal. Mane juga menolak mengkonsumsi minuman beralkohol dan rutin menjalankan sholat 5 waktu. Agama merupakan sesuatu yang penting bagi hidup saya. Saya sangat menghormati aturan-aturan Islam dan saya juga selalu sholat 5 waktu, ujarnya. Sejak kecil, Mane diajarkan kedua orang tuanya tentang pentingnya menjalankan segala aturan yang ada di dalam Islam. Hingga sekarang, paham tersebut terus dijalankan Mane. Sebagai tambahan informasi, ayah Mane merupakan seorang imam masjid di Bambali, kampung halaman di Senegal.
Ketika Mane memutuskan menjadi pesepak bola, sang ayah sempat tidak setuju. Hal itu karena ditakutkan jika menjadi seorang pesepak bola, Mane bisa menjadi lupa kepada Tuhannya. Akan tetapi Mane berhasil menunjukkan kepada sang ayah bahwa dirinya tidak lupa kepada Tuhannya meski sudah bergelimang harta. Bahkan, Mane melakukan langkah mulia. Di Senegal, Mane diketahui membangun sejumlah masjid, sekolah, dan rumah sakit. Hal itu dilakukan untuk membantu masyarakat Senegal yang membutuhkan. Hanya saja hingga kini belum diketahui siapa kekasih dari Sadio Mane. Beredar kabar sedari kecil hingga kini, Mane dilaporkan belum pernah mempunyai kencan atau berpacaran dengan perempuan manapun di dunia. Seharusnya dengan segala yang telah dimiliki, tak ada salahnya bagi Mane untuk mengakhiri masa lajangnya dan kemudian membangun keluarga yang bahagia bersama sosok wanita idaman. Sadio Mane menduduki posisi 4 penganugerahan trofi Ballon d'Or 2019. Kemudian, Mane juga dinobatkan sebagai peraih trofi pemain terbaik Afrika 2019 setelah menyisihkan Mohamed Salah dan Riyad Mahrez. Bersama Liverpool, dalam 2 musim terakhir, Mane merupakan mesin gol semerah. Musim lalu saja, Mane keluar sebagai top skor Liga Inggris dengan koleksi 22 gol. Namun banyak yang belum tahu betapa kerasnya perjuangan Mane hingga menjadi seperti sekarang. Mane dikenal sebagai pekerja keras. Ia rela pulang pergi ke kota Ziguinchor demi berlatih sepak bola. Hal itu dilakukan Mane demi merealisasikan mimpinya menjadi pesepak bola top profesional. Keyakinan Mane untuk menjadi pesepak bola profesional muncul setelah tim nasional Senegal lolos ke perempat final Piala Dunia 2002. Padahal Piala Dunia 2002 merupakan kiprah pertama Senegal di ajang 4 tahunan tersebut. Sejak saat itulah Mane sering mengikuti pertandingan antar kampung atau tarkam demi mendapatkan pundi-pundi uang. Bahkan dalam pengakuan rekannya, Mane hingga jarang mandi karena terlalu asik mencari uang dari sepak bola. Mane baru akan mandi jika sudah memiliki cukup uang di sakunya. Mane mengatakan hanya sepak bola yang membuat dia tertarik. Dan ketika ia memiliki uang, maka ia akan memiliki waktu untuk mandi, kata salah satu rekan Mane yang tidak mau disebutkan namanya. Seperti dikutip dari Daily Mail. Setelah pergi ke ibu kota Senegal untuk mencari peruntungan yang lebih bagus, Sadio Mane sempat diremehkan. Akhirnya, Mane diterima di Akademi Generation Foot yang berada di Dakar. Berkat kerja kerasnya, Mane pun diangkut pemandu bakat salah satu klub Prancis Metz pada tahun 2011. Sejak saat itulah karir Mane terangkat dan menjadi bintang sepak bola dunia seperti sekarang. Kehidupannya pun kini sudah berbanding berbalik 180 derajat dari saat masih kecil. Mane kecil diketahui harus hidup serba kekurangan karena kedua orang tuanya mengalami masalah finansial. Tetapi kini kehidupannya sudah jauh berbeda karena bergelimang harta. Meski sudah memiliki kehidupan yang bergelimang harta, Mane tetap tak ingin jumawa. Dia pun berusaha memanfaatkan harta kekayaan yang dimilikinya untuk turut mensejahterakan kehidupan orang lain yang kurang mampu. Alhasil, kegiatan sosial pun kerap dilakukan oleh Mane. Ia bahkan memiliki tujuan hidup mulia untuk memajukan kampung halamannya. Demi memajukan kondisi di Senegal, Mane pun membangun sejumlah infrastruktur penting untuk masyarakat di negara itu, seperti rumah ibadah, sekolah, hingga rumah sakit di Senegal. Untuk melakukan aksinya tersebut, Mane tentu saja harus menggelontorkan dana yang tak sedikit. Untuk membangun sekolah di Senegal, Mane dikabarkan merogoh kocek hingga 250.000 pound sterling atau sekitar 4,3 miliar. Selain sekolah, Mane juga mendirikan masjid serta rumah sakit di Senegal. Dana yang tak kalah besar tentu saja ia keluarkan untuk membangun 2 infrastruktur tersebut. Aksi sosial Mane tak berhenti sampai di situ. Ia kabarnya juga kerap kali memberikan bantuan berupa dana untuk keluarga-keluarga miskin di kampungnya. Tak hanya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara umum, Mane juga memiliki hati yang mulia untuk memajukan sepak bola di tanah kelahirannya. Ia memberi dukungan langsung dengan memberi alat-alat untuk bermain seperti bola serta kostum. Hal tersebut disumbangkannya kepada beberapa akademi sepak bola di Senegal.
Kedermawanan yang ditunjukkan Mane tentu saja mendapat dukungan positif dari masyarakat sekitar. Mereka berharap hal tersebut bisa terus dilakukan oleh Mane. Saya tidak perlu memajang mobil mewah, rumah mewah, perjalanan, dan bahkan pesawat terbang. Saya lebih suka orang menerima sedikit dari apa yang telah diberikan kehidupan kepada saya, kata Mane. Sungguh luar biasa sekali, bukan? Dan sangat menginspirasi.